Hai teman-teman semua yang nontonin Cari Data Production. Kali ini gue masih sama Ganojoy. Gue alias masih Ganojoy, masih ada di seputaran topik-topik yang pengen kita bahas buat kalian dengerin. Ya nggak? Betul. Nah, kali ini bro, ini topiknya gue yang mau angkat. Asik. Karena gini, jadi gue kemarin ngeliat di beranda sosial media gua ada berita tentang orang bunuh diri, bro. Karena? Nah, sebenarnya karenanya ya memang masih dicari selidiki. Oke. Cuma yang bikin gue penasaran adalah nih, bro, bunuh diri di media sosial, live. Oh, oke. Ya. Seperti biasa. Buat teman-teman juga, gue gatal dan cari data loh. Oke. Nah, ternyata angka bunuh diri di Indonesia itu ada kenaikan, bro. Tiap tahunnya atau tiap bulan? Kalau yang gue lihat datanya itu di tahun 2020 ke 2021. Oke. Gue nggak lihat data sebelumnya di 2019. Nah, gue tadi mikir, nih orang-orang ada apa ya, bro, gitu loh. Nih, gue baca juga ada beberapa kasus bunuh diri ini karena percintaan. Nah, gue mau nanya lu, bro. Ini menurut pandangan lu nih. Iya. Apakah orang yang atau enggak orang lah? Bukankah cinta itu kan harus bicara cerita indah antara kita ya? Artinya cerita yang indah-indah ya, bro. Kok bisa ya cinta itu equals atau bukan equals? Ujungnya bunuh diri. Menurut lu gimana? Pandangan gue ya, ini pandangan gue. Karena cintanya itu udah nggak sesuai dengan apa yang diharapin. Contoh, yang tadinya nih dia itu udah sayang banget nih sama ceweknya atau cowoknya, udah sayang banget, bro. Tiba-tiba salah satu pasangan tersebut ninggalin. Itu bisa jadi penyebab. Oke, gue katakan bukan cuma ninggalinnya aja deh, tapi si cowoknya ini udah meninggalkan bekas dalam tanda kutip ya. Itu bisa jadi aja, bro. Kan bisa jadi putus cinta, frustasi. Karena si ceweknya nih sialan, gue udah di apa-apain, udah di gini-giniin lah gitu kan. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya, bro. Artinya ada luka physically dan rohani lah ya, hati dan pikiran lah ya. Gue nggak bicara rohani ya, teman-teman. Maksudnya ya rohani itu bisa secara pikiran dan mental lah ya. Betul. Baik itu si laki-laki maupun si perempuan. Iya, itu pandangan gue. Itu satu kasus. Atau gue anggap lagi contoh kasus lain. Si cewek atau si cowoknya ini salah satu pasangannya ini dia tuh udah nyaman banget, bro. Contoh misalkan si A ini cowok, si B ini cewek. Si A ini udah nyaman banget nih sama si B. Udah nyaman banget. Ternyata si B cuma ngerasa gue kesian, jadinya yaudahlah gue terima dia karena kesian. Akhirnya si A ini yang tadinya wah gue udah berbunga-bunga nih, si A nya udah senang banget gue diterima, perjuangan gue itu akhirnya tersampaikan gitu kan ya. Ternyata di luar dari ekspektasi. Dari situlah depresi. Nah, yang mungkin yang salah satu penyebab jadi bunuh dirinya itu galau, bro. Karena kalau orang lagi galau kan apapun juga dia dilakuin, pasti bengong. Siapa tahu lagi dia bengong, lagi dia merenung. Ada setan nih masuk nih kan. Itu bisa jadi. Tapi di luar dari percintaan, bro, kalau masalah bunuh diri ya, apalagi yang tadi kasusnya Bro Eli bilang dari 2020 ke 2021. Itu mungkin bukan karena percintaan sih, ini pandangan gua. Karena apa? Mungkin bisa jadi juga karena faktor ekonomi. Di tengah pandemi ya, karena kan ekonomi ya yang lu tahu sendiri lah, yang Bang El tahu sendiri. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, termasuk salah satunya itu tentang ekonomi. Ya mungkin di situ dia itu nggak kuat, atau mungkin juga orang ini udah kelilit utang di mana-mana. Sedangkan penghasilan dia di itu yang tadinya, gue udah tahu nih penghasilan gue sekian, tiba-tiba sama perusahaannya dia itu diputus kontrak. Nah itu bisa jadi ini dalam konteks ekonomi. Itu sih bro pandangan gue, bro.
Iya. Kalau gua sih ngelihatnya, kalau gua ya bro, mindset terkait tadi yang lu bilang, apakah putus cinta sakit hati? Ya betul. Ya. Apakah orang sudah memberikan perjuangan terbaik, terus tiba-tiba ternyata dapat perlakuan kembalinya atau balasan atau feedbacknya ternyata tidak sesuai ekspektasi? Ya betul, itu sakit hati. Gua berpikir begini bro, sesakit hatinya yang kita bisa rasakan, kan masih ada hari esok. Artinya kita masih bisa punya waktu untuk menemukan cinta yang baru, menemukan cerita yang baru. Menurut gue pribadi gitu loh. Kenapa? Karena ya kayak bicara ini bro, selama lu masih hidup lu akan ketemu buku lembaran baru terus gitu loh. Akan menemukan banyak masalah gitu maksudnya. Iya, bisa jadi lu menemukan masalah lagi ya silahkan. Lu menemukan ya cuman kalau lu mau menemukan masalah lagi, lu ngapain bicara cinta bro, menurut gua gitu loh. Ya artinya ya kan nggak ada yang bisa tahu bahwa kisah cinta lu kali itu kandas atau gimana gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Cuman sayang banget gak sih, maksud gua kayak lu tahu dari mana bahwa the next one itu nggak akan lebih baik, atau lu tahu dari mana the next one itu tidak akan lebih buruk. Artinya lu masih 50-50 dong, nggak tahu. Nah kalau lu masih 50-50 nggak tahu, kenapa lu putuskan? Lu harus take your life. Karena gini bro, itu kan tadi salah satu penyebabnya. Ada juga beberapa penyebab lain. Yang itu apa? Ekonomi? Ya bukan, masih dalam percintaan. Apa? Gagal nikah. Yang udah dirancang, atau si cewek atau si cowoknya ini menjanjikan pernikahan, kita akan nikah. Pastilah, pasti ada broken heart, broken hearted, pecah gelas jadi tipis-tipis ya pastilah ya kan. Itu pasti. Cuman balikin lagi ke orangnya bro. Balikin lagi ke orangnya. Kenapa? Kalau orang itu udah sayang, biasanya ini ya bro ya, gua nggak usah jauh-jauh, pandangan gua sama pandangan Bro El beda nih. Kalau pandangan Bang El, lu kalau galau ngapain? Kalau gua galau ya ngapain? Menikmati sedihnya. Nah, kalau pandangan gua ya, kalau galau ya gua kumpul sama teman-teman gua, istilahnya ya, kan dong, ya sah-sah aja dong. Cuman kan ada beberapa orang yang dia itu udah terlampau banget dalamnya, jadi kesedihannya itu udah makin dalam gitu loh bro. Namanya orang, kita nggak bisa mendefinisikan betapa cintanya seseorang. Lu nggak bakalan bisa. Bener. Nggak bakalan. Setuju. Untuk hal kita nggak tahu seberapa banyak atau dalam yang dia kasihkan pada saat mencintai seorang itu, gue setuju banget. Yang gue cuman bingung adalah kenapa harus dia ngambil nyawanya gitu loh. Artinya dia memutuskan kesempatan untuk dia bisa bertemu lagi yang lebih baik. Ya misalnya gitu. Ada ya. Kesempatan itu akan ada gitu loh. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, selama masih ada nafas dia, tanda kutip ya bro, tanda kutip ini, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa makan kaki, selama kita masih bisa ngobrol, selama kita masih bisa chatting, media sosial, gue yakin masih akan ada another chapter. Bukan cuma yakin banget, gue sangat yakin. Tapi apakah langsung instantly? Ya nggak ada yang bisa tebak, nggak ada yang bisa tahu bro. Karena mungkin lu karena kayak hari ini banyak kok kita lihat dengar ada orang yang cuma dari media sosial bahkan menikah orang Indonesia sama orang Amerika. Ada banyak bukan satu dua aja. Ada orang yang punya long distance relationship cuma gara-gara dari media sosial, orang Indonesia sama orang Turki. Ada banyak gitu. Artinya kalau mungkin lu saat ini lu belum cocok dengan orang Indonesia yang lu ketemuin hari ini offline, tanda kutip, kan udah online bro gitu, maksud gua. Misalnya ini udah the new normal gitu loh. 2021 udah the new normal, dan I don't know, mungkin 2022, 2023, 2024 atau 2025 lu udah virtual meetingnya udah bukan lagi Zoom, tapi udah pakai kacamata yang lu udah kayak berasa di tempat itu. Bisa jadi. Nah, tapi lu udah nutup kesempatan itu gitu. Memang kalau lu tanya tadi, ya sakit hati pastilah. Ekonomi pasti bro. Banyak hal yang bikin orang kita ekonomi itu bikin kita jadi makin ketakutan. Iya pastilah kita pasti takut besok makan apa segala macam. Tapi kalau kita udah memutuskan take our life, selesai udah bro. Itu doang maksud gua. Ya itu sih kalau pandangan gua lagi. Balikin lagi ke orangnya bro. Karena kita itu nggak bisa. Kita nggak bisa bro memaksa seseorang itu. Setuju. Kita nggak bakal bisa. Jangan. Dan orang pun punya pemikirannya masing-masing. Mungkin pandangannya di dia orang dengan gue bunuh diri, semua masalah selesai. Padahal bro, sorry, kalau dalam ajaran agama apapun mungkin bunuh diri itu dilarang. Itu dilarang ya kalau dalam agama ya. Inilah mungkin karena dia itu merasa
mungkin akal pikirannya itu udah sempit bro, udah sempit. Tapi ada satu statement yang menurut gua teman-teman atau lu juga perlu dengar dan menurut gua agak dalam ya bro. Yang ngomong Keanu Reeves waktu salah satu acara, dia ditanya sama hostnya lah. Oke. Dia nanya gini, kalimatnya kalau gua nggak salah ya, bagaimana menurutmu tentang kematian? Oke. Jawaban dia sangat sederhana dan simpel adalah, yang jelas adalah ketika lu mati, orang-orang yang sayang sama lu akan kehilangan lu. Iya. Artinya kita ini kan pasti ada orang-orang yang sayang sama kita bro. Pasti. Gak mungkin lah. Gak ada yang sayang. Gak mungkin gak ada yang gak sayang sama lu. Betul. Oke, misalnya ada yang benci sama lu, pasti ada. Pasti. Tapi yang sayang sama lu juga Pasti ada bro. Ada. Betul. Sehingga menurut gua yang paling sedih kalau lu ngambil atau lu Jalan menyelesaikan pintas. jalan pintas tadi, ya kasihan orang-orang yang sayang sama lu yang masih pengen ketemu lu bro. Itu sih menurut gua. Dan apa ya, bukan soal benar salah kembali ya teman-teman ya, bukan soal benar salah. Kalau gua sih lebih mikir ya kita dikasih waktu sama yang maha kuasa untuk bangun banyak cerita dalam hidup kita. Harusnya sih masih banyak yang bisa dilakuin ya. Nah itu. Karena kita hidup pun pasti penuh cobaan, penuh masalah. Betul. Ya kan? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau jalan keluarnya itu dengan bunuh diri, itu bukan jalan keluar. Iya, Itu jalan pintas menuju neraka. Gua gini. Ini gua gini bro. Jalan keluarnya pasti ada. Ada Tapi pasti bro. kita mungkin belum tahu bentuknya seperti apa. Iya. Tapi bunuh diri, kalau menurut gue pribadi, itu bukan jalan keluar bro. Bukan. Tapi kabur dari kenyataan bro. Iya. Iya dong. Kenyataannya udah hidup di dunia Iya, gitu makanya kan. artinya ya tapi ada yang bisa jadi kayak orang bilang, lu kan nggak tahu penderitaan gue. Gue juga mikir tuh, lu nggak tahu penderitaan gue bro. Lu nggak tahu sakitnya gue. Lu nggak tahu apa yang sudah gue lakukan. Lu nggak tahu susahnya hidup gue. Lu nggak tahu kita mau makannya susah. Iya. Ya, gue percaya itu bro. Tapi kalau kita ambil sendiri nyawa kita tanpa berjuang mempertahankan itu, atau at least misalnya gue tetap berjuang mencari nafkah misalnya gitu ya, sampai emang akhirnya gue harus, mohon maaf nih Tuhan panggil gue pun, tapi itu lebih, menurut gue lebih bukan lebih mulia tapi ya lu itu jalan solusinya. Artinya saat gue misalnya berjuang dan akhirnya Tuhan izinkan gue bertemu dia kembali, ya berarti solusi dari masalah gue ya gue harus ketemu dia. Tapi bukan karena gue kabur. Bukan karena ya kita karena gue gak kabur, ya karena gue gak kabur, karena gue berjuang untuk itu gitu loh. Betul. Pasti pahit lah. Gue nggak ada yang nggak pahit saat lu sudah berkorban ngasih yang banyak, lu berharap ekonomi apalagi, misalnya lu punya anak, punya istri, tanggungan. Tapi kalau lu bunuh diri, ya that's it bro, gitu doang gitu kayak. Tapi harusnya juga orang yang mungkin ya mungkin nanti siapa tahu ada orang yang mau bunuh diri juga, siapa tahu gitu ya. Cuma lo harus ingat satu hal bro, lo harus ingat satu hal, galaunya lo masih banyak di luar itu yang lebih galau. Betul. Susahnya lo dalam hal ekonomi di luar itu banyak yang lebih susah. Betul. Ya tapi dia itu masih tetap berjuang. Betul. Berjuang untuk hidup, berjuang untuk keluarganya. Betul. Ya kan, dan berjuang untuk mencari solusi masalahnya. Betul. Itu adalah real man. Itu adalah benar-benar, wah gue harus berjuang gitu loh, bukan hal yang gue nyerah, gue kasihan sama keluarga gue. Kalau misalkan dalam hal ekonomi, lu meninggal pun lu punya utang, lu bunuh diri, apa utang lu lunas? Belum tentu. Yang nanggung siapa? Keluarga. Lu harus pikir ke sana, ya kan? Atau misalkan lu jatuh cinta banget sama seseorang, sampai akhirnya lu mutusin untuk bunuh diri karena lu itu udah galau banget istilahnya. Lu salah bos. Jangan begitu, tapi caranya lu buktiin ke cewek itu, lu buktiin ke mantan lu bahwa lu itu bisa bangkit. Ya kan, kalau lu bunuh diri, cewek itu paling cuman nangis buaya. Cuman orang di sekeliling lu cuman bilang, wah kasihan ya si A, wah kasihan ya si B. Kata-kata yang viral tuh apa? Balas dendam terbaik sama mantan lo adalah dengan lu tunjukin bahwa lu punya cerita hidup yang lebih baik. Wah, betul. Keren. Gila, ya? Keren. Betul. Anjir. Betul. Gitu, guys. Pembicaraan kita semoga menularkan energi positif ya di tengah kesusahan ini, baik yang putus cinta, baik yang putus ekonomi atau apapun. Kata kunci ya dari kita berdua,
Semoga masih bisa tetap maju. Mencoba. Terus tetap berjuang. Terus berjuang dan tentunya sambil berdoa ya. Berdoa. Benar ya. Betul. Nah, teman-teman, kalau kalian suka dengan konten Cari Data Production, please subscribe, komen, like, dan tentunya share. Sampai jumpa di pembicaraan kita berikutnya. Dah.